Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini yaitu berkaitan dengan kefakultasan, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan Anda nanti akan melakukan store gitu ya. Akan melakukan store kepada saya tentang berapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Saya lihat dulu kartu kendalinya agar lebih mudah. Nah, cara saya cari kefakultasan. Anda adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ekonomi Bisnis Islam. Yang pertama adalah yang perlu dipahami, ini nanti bentuk setorannya dalam bentuk rekaman audio. Rekaman audio tersebut, saya berharap bahwasanya itu adalah rekaman audio tersebut adalah hasil dari pemikiran ataupun bahasa Anda sendiri. Jangan sampai Anda membaca kemudian dengan lancar begitu. Coba Anda menyampaikan dengan bahasa Anda sendiri bagaimana persoalan-persoalan yang saya ajukan, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Anda jawab setelah Anda memahami dari berbagai referensi, tolong Anda ungkapkan dengan bahasa Anda sendiri. Oke, yang pertama adalah Anda mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya tanya dulu tentang konsep ekonomi Islam, yang pertama ya, ekonomi Islam, kemudian yang kedua adalah konsep bisnis Islam. Tolong itu Anda jelaskan. Yang kedua, ini ada kajian ayat ekonomi, kemudian ada hadis tentang ekonomi. Hafalkan satu ayat tentang kajian ayat ekonomi. Ya, saya tidak wa ahallallahu baya wa harramur apa wa harrama riba. Saya tidak mau itu. Tolong Anda cari ayat yang lebih agak panjang sehingga Anda bisa menghafalkan. Hadisnya juga seperti itu. Oke, sesudah Anda melakukan pengkajian ayat dan hadis, menghafalkan itu, dikirimkan lewat suara, jelaskan kandungan masing-masing, maksudnya, kemudian beserta contoh-contohnya. Itu ya, itu kajian ayat dan hadis. Oke. Sekarang dasar-dasar ekonomi Islam, DDEI. Ya, kemudian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oke, karena tadi di pertanyaan pertama sudah ada tentang ekonomi Islam, dijelaskan sekalian. Dasar-dasar ekonomi Islam itu apa saja? Jelaskan kenapa itu menjadi dasar dari ekonomi Islam. Oke, yang kedua, selanjutnya
sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Siapa peletak dasar dari ekonomi Islam itu? Bapak ekonomi Islam itu menurut Anda siapa? Pemikirannya itu apa? Konsepnya bagaimana? Metode-metodologi yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi Islam itu bagaimana? Itu dijelaskan. Selanjutnya adalah fikih muamalah dan fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah ini dasarnya, kalau fikih muamalah kontemporernya ini kayaknya sudah mempelajari tentang persoalan-persoalan yang kontemporer, terutama persoalan tentang perekonomian. Oke, sejarah fikih muamalah, saya berharap Anda mampu mengungkapkan sajalah dulu. Apa dulu pernah diajari fikih muamalah itu tentang apa saja? Oke. Dari beberapa itu kemudian Anda saya berharap 30%. Semisal ada 12 hal yang dibelajarkan. Kemudian ada 4 hal. Ya. 4 hal itu misal tentang apa ini mudharabah, mukabaroh atau apa. Silakan Anda jelaskan. Selanjutnya adalah tentang fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah kontemporer sama seperti fikih muamalah tadi. Anda diberi pembelajaran apa? Tapi saya berharap sebutkan, Pak, saya diajar ini. Tapi saya ingin satu Anda menjelaskan, yaitu tentang ijarah mumtahiyatu bitamlik IMDT. Coba Anda jelaskan. Oke. Sekarang ada ekonomi moneter, ekonomi moneter. Ada ekonomi mikro Islam, makro Islam. Begitu kan. Ada 4 hal ini. Tolong, sekali lagi, saya diberi penjelasan sejelas-jelasnya perbedaan mikro dan mikro Islam, perbedaan makro dan makro Islam. Mikro itu, ekonomi mikro itu konsennya apa? Kalau mikro Islam itu konsennya apa? Makro itu konsennya apa? Makro Islam itu konsennya apa? Tolong saya diberi penjelasan. Itu ya. Kemudian bisnis sudah diterangkan itu tadi. Silakan dasar-dasar bisnis apa? Dasar-dasar bisnis dalam Islam. Bisnis yang baik itu bagaimana? Silakan Anda terjemahkan. Oke, lanjut ekonomi moneter. Itu ya. Ekonomi moneter, saya ingin tahu selama ini kebijakan ekonomi moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tolong disebutkan itu dulu ya, kebijakan ekonomi moneter pemerintah Indonesia. Yang kedua, tolong diberikan penjelasan kepada saya tentang kebijakan ekonomi moneter yang mendukung terhadap ekonomi Islam. Lagi-lagi kebijakan ekonomi moneter yang mendukung kebijakan ekonomi Islam. Tolong diberi alasan-alasan atau penjelasannya. Oke,
Saya lanjutkan, pertanyaan terakhir adalah tentang isu ekonomi dan bisnis. Yang paling terbaru adalah merger dari 3 bank syariah. Gitu ya. Pasti dari banyak orang ini mempunyai banyak pandangan. Ada satu peristiwa, tapi pandangannya pasti berbeda-beda. Anda akan lulus menjadi seorang ekonom, Anda akan lulus menjadi seorang bisnismen, karena ekonomi dan bisnis Islam. Saya ingin tahu, ini menguntungkan atau merugikan, menguntungkan dalam hal apa, merugikan dalam hal apa, baik atau tidak menurut Anda, silakan dilakukan analisis, silakan dilakukan kajian, itu kemudian diungkapkan melalui perkataan kepada saya. Oke, nanti itu akan saya koreksi setelah ini, silakan Anda presentasikan. Nanti kalau belum lulus, yang saya anggap belum jelas, itu nanti mengulang lagi penjelasannya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena keterlambatan, karena saya juga manusia, saya juga punya kegiatan-kegiatan kemarin di kampus, sehingga kecapean, tidak bisa segera melakukan ujian komprehensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.